Hello Solo Tracker, tahun 2022 dinyatakan sebagai tahun kebangkitan ekonomi Indonesia. Dan jika menilik 2 tahun ke belakang selama pandemi berlangsung, banyak sektor ekonomi yang terpukul akan pandemi ini, termasuk pendapatan dari pekerja dan juga perusahaan banyak yang berkurang. Nah, lalu bagaimana dengan tahun ini? Kita akan menilik UMR dan THR bersama anggota Komisi 9 DPR RI Muhammad Nabil Harun atau yang akrab disapa dengan Gus Nabil. Halo Gus Nabil, selamat siang, salam sehat selalu. Selamat siang Mbak Zeni. Gus Nabil, ini untuk Solo Truster di masa pandemi ini kan membawa dampak kepada pekerja dan perusahaan, dan di penetapan upah minimum tahun ini didasari oleh peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021, di mana ada 10 data yang dipakai dalam formulasi penyesuaian upah minimum, sehingga jatuh pada angka 1,09%. Nah, formulasi ini berbeda dengan penetapan dulu, yakni PP nomor 78 tahun 2015, di mana hanya menggunakan 2 data, berupa tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, menurut Gus Nabil, penetapan tahun ini itu sudah berimbangkah antara kepentingan perusahaan dan juga kebutuhan pekerja? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa sekarang ini sudah banyak sekali pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kegiatan-kegiatan masyarakat sudah cukup bisa ramai, dan saya kira tidak kalau dalam tanda kutip sehancur saat pandemi di awal-awal atau pertengahan kemarin. Nah, kemudian sekarang saya kira dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ini, maka saya ingin kita semuanya memastikan bahwa UMR dan lain sebagainya itu betul-betul dilaksanakan dan dijalankan. Karena saya tidak ingin terlalu masuk pada apakah ini hitungannya sudah benar atau belum, karena saya yakin bahwa aturan yang sudah disiapkan pemerintah sekarang adalah hitungan-hitungan yang sangat rasional, hitungan yang cukup masuk akal. Justru yang penting adalah bagaimana implementasi aturan itu. Karena saya lihat masih ada saja perusahaan-perusahaan yang kemudian tidak menggaji karyawannya dengan UMR, kemudian tidak mendaftarkan hak-hak karyawannya dalam jaminan sosial. Gitu. Itu sepertinya banyak yang terjadi saat ini di tengah membaiknya kondisi ekonomi, begitu Gus Nabil? Iya, iya, iya. Lalu bagaimanakah dengan kita ngomong-ngomong soal perusahaan yang tidak memberikan upah pekerja sesuai dengan UMR. Nah, itu kan pemerintah juga telah menetapkan batas bawah dan juga batas atas. Lalu bagaimana nantinya jika perusahaan ini tidak mampu memenuhi atau mencapai batas bawah, artinya tidak memenuhi upah minimum? Ya, saya kira upah minimum itu kan sudah menjadi aturan ya. Tinggal untuk ditaati dan dilaksanakan. Saya kira ketika sudah perusahaan, apalagi korporasi yang cukup besar, semuanya sudah dihitung. Bahkan ada orang yang misalnya dulu pabriknya di Jakarta pindah ke Boyolali misalnya, atau ke Klaten, karena demi mencapai UMR yang lebih rendah dibandingkan mendekati ibu kota Jakarta. Saya kira oleh perusahaan-perusahaan sudah dihitung lah semuanya, sehingga jangan kemudian lari dari kewajibannya. Jadi kewajiban untuk menunaikan UMR itu menjadi kewajiban yang pasti. Bahkan begini Mbak, kalau boleh saya ingin bicara begini, kan ada kewajiban misalnya bayar pajak dan juga kewajiban soal UMR nih misalnya, gitu kan. Dua-duanya tidak boleh ditinggalkan ya, pajak nggak boleh ditinggal, UMR juga nggak boleh ditinggal. Tapi kalau meninggalkan UMR ini menurut saya lebih jahat gitu. Karena itu menjadi hak pekerja yang sudah harus mereka dapatkan gitu. Ini sedih sekali, dan saya kira ini menjadi kewajiban bagi kita semua untuk bagaimana sama-sama mengontrol supaya kebijakan yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini implementasinya betul-betul dilaksanakan di bawah. Nah, seringkali ini perusahaan yang tidak memberikan hak
pekerja secara penuh, uh, mungkin masih lolos atau bagaimana, Gus Nabil? Dan para pekerja yang tidak terpenuhi haknya ini bagaimana mewadahi mereka? Ya, saya kira di tiap-tiap daerah itu ada dinas tenaga kerja yang itu kemudian bisa dijadikan apa? Dijadikan tempat untuk menyampaikan aduan-aduan itu. Dan kalau khususnya di Solo Raya, saya membuka diri. Saya membuka diri untuk di Solo Raya jika ditemukan hal tersebut boleh disampaikan kepada kami ya atau melalui tim Omah Sambung, dan kami siap untuk mengawal dan menyelesaikan urusan tersebut. Jadi Gus Nabil juga mendorong para pekerja yang tidak mendapatkan hak penuhnya ini untuk speak up istilahnya begitu tentang bagaimana ketidakadilan yang terjadi terhadap mereka. Iya, jadi ketika ada ketidakadilan, kemudian mereka mengadu ke saya juga sering Mbak mendapatkan aduan. Tapi ini kemarin yang saya terima itu soal pensiun ya, pensiun. Jadi ada salah satu perusahaan BUMN yang ketika orangnya pensiun, hak pensiunnya belum diberikan. Nah, akhirnya kita advokasi, kita kawal, akhirnya ya alhamdulillah sudah cair dan selesai. Nah, kita ingin menyelesaikan persoalan semacam ini dengan cara yang baik, dengan cara kekeluargaan, bermartabat dan terhormat. Jadi tidak perlu ada yang tersakiti, tidak perlu ada yang kehilangan muka. Jadi sama-sama enak gitu. Jadi istilahnya menjebatani antara perusahaan dan juga para pekerja begitu Gus Nabil. Betul. Lalu Gus Nabil, ini dengar-dengar dari Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan bahwa subsidi upah kembali digulirkan di tahun ini untuk para karyawan atau pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta. Lalu tentunya dengan persyaratan sebagai anggota atau terdaftar di BPJS Kesehatan. Lalu bagaimana dengan para pekerja yang informal dan para pekerja karyawan kontrak yang mungkin yang belum mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan ini? Ya, saya kira dengan hadirnya BSU misalnya, tahun ini ada lagi BSU itu tentu cukup lumayan memberikan nafas pertolongan lah, nafas bantuan gitu untuk teman-teman pekerja. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana teman-teman yang belum punya BPJS Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan ya. Saya kira pemerintah harus menyiapkan skema-skema lain ya. Misalnya menggunakan bantuan UMKM ataupun misalnya kartu prakerja atau yang lain. Saya kira pemerintah sedang menyiapkan skema-skema di luar itu. Dan saya kira banyak sekali, misalnya di Kementerian Tenaga Kerja itu ada namanya Tenaga Kerja Mandiri ya, program TKM itu juga saya kira cukup membantu juga. Nah, tinggal size-nya jumlahnya diperbanyak sehingga lebih banyak menjangkau masyarakat yang belum tercover di BSU atau bantuan subsidi upah. Jadi ada plan A, plan B, plan C yang disiapkan oleh pemerintah begitu, Gus Nabil? Iya. Jadi ibaratnya negara ini kan harus mengurusi seluruh rakyatnya. Nah, cara memberi kepada seluruh rakyatnya ya dengan cara yang berbeda-beda tentunya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kalau ibaratnya ada yang makan nasi ya dikasih nasi, makan jagung dikasih jagung, makan sagu dikasih sagu, gitu. Nabil, ini kita kembali ngomong soal bagaimana memuadahi para pekerja yang tidak terpenuhi haknya. Bagaimana kalau mereka mendapatkan ancaman atau ancaman dari pihak internal jika nantinya akan melaporkan atau akan istilahnya speak up atas permasalahan mereka sendiri? Saya kira tidak perlu takut ya. Bagi misalnya ada teman-teman yang speak up gitu, kemudian apa yang mereka suarakan itu memang benar, kemudian mendapatkan intimidasi, mendapatkan ancaman, ya saya akan dengan sigap untuk membantu dan mengawal itu. Maka yang enak itu kita bicarakan secara kekeluargaan, dilaporkan ke kami misalnya ya, atau di Naker. Kalau Naker misalnya belum bisa bergerak, boleh dilaporkan ke kami sehingga kami bisa kawal itu. Oke, Gus Nabil, ini ngomong-ngomong soal Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan pasti yang dinanti adalah tunjangan Hari Raya. Nah, jika tahun-tahun kemarin itu para pengusaha boleh membayarkan sebagian
ataupun terlambat membayarkan tunjangan hari raya. Tapi tahun ini pemerintah menetapkan bahwa tunjangan hari raya harus dibayarkan penuh kepada pekerja karena itu merupakan hak pekerja. Nah, kapan sih seharusnya THR ini diterima para pekerja dan berapa besarannya? Sebenarnya THR yang diterima oleh para pekerja adalah 1 bulan penuh ya. 1 bulan ini kan tunjangan keagamaan lah ya, hari keagamaan ya. Ini diberikan sesuai dengan 1 bulan gaji. Misalnya dia gajinya 5 juta berarti THR-nya 5 juta. Gitu. Nah, kalau dia misalnya bekerjanya belum sampai setahun, itu untuk mereka yang sudah ini ya, kerjanya lebih dari setahun. Tapi kalau kerjanya baru 5 bulan ya, berarti 5/12 dikali gajinya berapa? Itu ketemunya. Atau 7 bulan berarti 7/12 kali jumlah gajinya itu berapa. Nah, kemudian kapan diberikannya ya tentunya 7 hari sebelum hari rayanya berlangsung, ini tunjangan hari raya ini sudah harus diberikan. Udah maksimal banget itu ya Gus Nabil ya, 7 hari sebelum hari raya. Namun memang intinya adalah baik itu soal gaji, soal tunjangan hari raya dan lain sebagainya itu bagaimana komunikasi pihak perusahaan dengan para pekerja ataupun karyawannya secara baik. Sebenarnya itu aja, masalah komunikasi aja. Jadi permasalahannya komunikasi yang bisa menjembatani antara kepentingan perusahaan dan juga hak pekerja, gitu. Ya, betul sekali. Kalau tadi kan berdasarkan dengan 1 bulan gaji. Nah, menurut Gus Nabil, ini kan gaji yang gaji pokok ataupun take home pay. Nah, itu THR itu besarannya apakah diambil dari take home pay atau dari gaji pokok sih sebenarnya? Ya, tentu kalau untuk gaji THR ini yang asiknya itu ya dari termasuk tunjangan-tunjangan, tidak hanya gaji pokok, itu lebih asik memang supaya kita bisa menerimanya lebih enak, lebih utuh lah begitu. Berarti untuk THR seharusnya ngambil dari take home pay ya? Iya dong. Itu ya, Gus, Iya dong. Saya juga maunya seperti itu, Gus. Itu insya Allah kalau perusahaan-perusahaan itu jalan semua kayak gitu, waduh, dapat berkah. Nanti pekerjanya akan memberikan atau mendoakan perusahaannya sukses dan bisa lebih besar lagi. Ya mungkin karena memang apa yang diberikan pasti juga timbal baliknya juga ada. Betul. Mungkin tidak berupa materi tapi sesuatu kelancaran di kemudian hari mungkin. Betul. Doa-doanya. Gitu, Gus. Nah, ini kalau tadi ada pemerintah yang harus mewajibkan para pengusaha ini membayar THR secara penuh, lalu bagaimana untuk perusahaan yang mungkin secara ekonomi di tahun ini masih istilahnya memperbaiki diri mereka, memperbaiki ekonomi mereka. Itu apakah nantinya ada kelonggaran atau bagaimana nanti penyelesaiannya? Ya, saya kira untuk perusahaan-perusahaan yang belum bisa kembali secara maksimal, tentu harus ada transparansi ya saya kira ya. Transparansi mungkin bisa mengajak Dinas Tenaga Kerja, kemudian karyawan, pekerja untuk berkomunikasi, menyampaikan misalnya serikat pekerjanya diajak bicara, ini disampaikan kondisi perusahaan seperti ini, cash flow-nya seperti ini, sehingga memang kondisinya tidak memungkinkan gitu, untuk memberikan THR secara penuh ya. Saya kira dengan transparansi itu, dengan komunikasi yang baik itu, saya kira teman-teman pekerja juga akan bisa mengerti. Nah, masalahnya selama ini kan komunikasi itu tidak berjalan baik gitu. Namun jangan juga kesempatan itu kemudian laporan keuangannya dipalsukan, jadi seakan-akan nggak bagus cash flow-nya, sehingga ini aja dalih untuk melarikan diri dari THR penuh. Lalu ini Gus Nabil, untuk solo truster yang kebanyakan para milenials yang mulai memasuki dunia kerja, boleh diberikan closing statement dari Gus Nabil dalam talk show kita hari ini?
Ya, saya ingin mengajak kepada semuanya, teman-teman Solo Truster, peluang kerja saya kira sangat terbuka di negeri ini. Kalau kata orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Nah, kesempatan bekerja yang ada, peluang-peluang yang ada di lingkungan kita, mari kita maksimalkan dengan baik, dan mari kita tunjukkan kemampuan dan apa yang kita miliki sehingga Indonesia betul-betul maju dan lebih baik lagi. Dan pastinya tidak usah khawatir tentang UMR dan THR, Gus Nabil. Betul. Mari kita kawal bersama. Oke, terima kasih atas waktunya untuk diskusi kita di siang hari ini, Gus Nabil, anggota Komisi 9 DPR RI. Terima kasih, salam sehat selalu, Gus Nabil. Sami-sami, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Solo Truster Hot Topics kali ini mengenai menilik THR dan juga UMR. Dan seperti yang Gus Nabil katakan, kita harus speak up jika terjadi ketidakadilan antara pekerja dan juga perusahaan. Bahkan pihaknya telah bersedia untuk mewadahi, mengadvokasi permasalahan-permasalahan tersebut. Ikuti berita lainnya di solotrust.com. Saya Brigita Zening. Sampai jumpa.